Oke, Bang, kita mulai, Bang. Ya. Siap kali ya. Eh, Mana Bang Haris? Nah, sip. Standby, Kal. Standby. Ini aku ngomong sama anak buah ini. Oke. Oke, kita mulai yang di Instagram juga sudah nonton, tapi cuman kelihatan saya sendiri karena Bang Haris cuman pakai satu teknologi. Tadi kalau dilihatin ke layar, Bang, kurang kurang mantap. Jadi nanti juga akan bisa disaksikan di YouTube atau teman-teman yang mau ngelihat wajah Bang Haris bisa streaming YouTube-nya Pusako. Jadi akan lebih puas ya daripada hanya melihat saya sendiri. Teman-teman, saya sebenarnya tidak ingin memperkenalkan Bang Haris karena mungkin sudah pada tahu. Haris Azhar, sarjana S1 Hukum di Trisakti, S2 Master of Art dalam studi Hak Asasi Manusia di Essex di Inggris, AKA Bang Vijay. Ya Bang, Itu di dalam panggilan itu dua yang uh, itu ada lagi yang nggak lulus. ada ya? Ada Di mana S1 tuh? S1 sosiologi dulu. Sosiologi Kenapa? Apa itu? sosiologi ekonomi dulu di UT. Di 5 semester nggak Kenapa lulus. Bang? Kenapa Terus terlalu rumit? eh, bukan terlalu rumit sih. Sebetulnya saya senang, cuma waktu itu bareng sama kuliah S2 juga. Jadi lulus dari Trisakti, S1 Hukum, saya ngambil kuliah lagi dua, S1 Sosiologi sama S2 Filsafat. Nah, cuman terakhir saya insaf, saya nggak terlalu optimal di kontras. Akhirnya dua-duanya saya tinggalin, saya fokus kerja di kontras. Jadi sempat tuh 2 tahun saya belajar sosiologi sama Hmm, belajar filsafat. Tahu Rike dia Pitaloka nggak? Nah, saya satu angkatan tuh sama dia tuh, kayak gitu. Tapi dia lulus, saya nggak lulus. Karena saya akhirnya milih duit, kan dulu hmm. gaji kecil. Jadi duit saya kebetulan pas istri lagi mau S2 juga. Jadi duit kita itu di tabungan kita Hmm. pakai buat sekolahnya istri S2. Udah, akhirnya saya nyari S2 gratisan, beasiswa. Baru tuh berangkat ke Inggris. Nah, kalau beasiswa kan harus lulus. Gitu. Kalau udah disuruh balikin kan? Kalau nggak, bukan dibalikin, suruh nyapu kita satu kota di sana. Bang Haris dikenal dengan panggilan Vijay. Saya nggak tahu ya kenapa Bang Haris menerima. Kan nuansanya memang kalau dekat, akrab ya. Tapi di sisi yang lain, sebagai aktivis hak asasi manusia, bukankah panggilan itu agak Rasis. rasial, Bang? Iya, betul. Dulu sebetulnya ya masyarakat kita kan sebetulnya masyarakat yang bullying nih satu sama lain ya. Nah dulu saya waktu baru-baru di Kontras itu ada beberapa senior yang ngeledek saya gitu kan. Sebenarnya ledekannya nggak cuman soal uh, yang nuansanya rasis gitu Vija ya. Dulu di Kontras itu ada dua kubu, kubu lawyer yang backgroundnya hukum sama kubu yang tidak lawyer. Yang lawyer-lawyer itu dulu kita dibulinya, lu cuman pengen numpang ngetop aja lu di Kontras kayak gitu-gitu. Nah, jadi banyak represi-represi kayak gitu. Cuman saya sadar bahwa panggilan Vija itu rasis karena saya memang dari kecil kan korban rasisme di mana di masyarakat ya. Hmm. Dipanggil ini, Iya, iya. dipanggil macam-macam lah yang konotasinya bukan bagian dari masyarakat gitu. Iya, Mereka iya. kan
kata, cuma coba suruh pergi ke PD atau ke Pariaman, yang kayak saya kan banyak, betul nggak? Ya, 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 ya. Betul kan Om Ferry, yang di Tapi Pariaman kan mukanya begini semua kan? betul. Tapi bagaimana deal dengan itu, Bang? Dengan panggilan itu aktivis, kenal banyak teman yang juga pada dasarnya peduli dengan hak asasi manusia, tapi manggilnya begitu. Gitu. Sebagian sekarang udah mulai insaf, karena saya edukasi pelan-pelan. Nggak bisa Hmm. melawan rasisme ini, apalagi rasisme yang di sekitar kita ya, yang pakai konotasi bercanda, itu eh, itu nggak bisa langsung konfrontatif kayak kita berhadapan sama negara. Ya mekanismenya harus pakai mekanisme persuasif. Jadi kita kasih tahu mana yang baik, mana yang tidak gitu-gitu. Kadang nyampe ini juga dengan cara bercanda balik ke mereka. Hmm. Badan saya ini bulu nih kan, Ya, ya. Budiman, bulu di mana-mana. Saya suka diledekin begini. Oh lu kayak monyet kok, bulu di mana-mana gitu kan. Nah saya Ya, ya. balasnya apa? Saya bilang yang nggak berbulu itu kayak pantat monyet. Pantat monyet tuh Jadi apa ya berkembang menghadapi kondisi itu ya, eh, ah, matang dengan kondisi itu sendiri ya. Dirimu itu berkembang juga. Awalnya mungkin agak sulit menerima, lama-lama ya oke. Kurang lebih begitu ya. iya benar. Dan kalau soal bullying ini, rasisme ini, saya dari kecil. Dari kecil saya udah Hmm. jadi rasisme. Makanya saya sebetulnya kesadaran soal rasisme, diskriminasi sebagai minoritas itu cukup mendarah daging ya, cukup membudaya sama saya kesadaran itu. Makanya begitu saya kerja di bidang apa, waktu saya belajar hukum, mulai kuliah Hmm. belajar hukum, saya benar-benar haus ya. Jadi benar-benar wah ketemu instrumennya gitu, sesuatu yang Hmm. eh, saya bilang, oh ini bukan alat buat saya untuk lawan, tapi sebetulnya ini alat yang harusnya diberlakukan buat semua orang. Makanya saya, tadi kalau saya cerita saya belajar sosiologi, saya belajar filsafat, saya Hmm. ngebongkar soal konstruksi-konstruksi kayak begituan, ada apa di balik kita semua dalam cara kita hidup kayak gitu. Ya saya sih masih belum puas dan saya nggak merasa saya bisa optimal hari ini gitu ya. Saya masih perlu belajar lagi, tapi saya makin hari makin yakin eh, sebetulnya ada hal-hal yang salah gitu di Jadi masa dibiarkan yang terus akhirnya membangun konstruksi yang salah juga. Jadi perspektif hak asasi manusia yang ada di dalam pemikiranmu itu tidak hanya tumbuh karena baca buku, diskusi, tetapi juga pengalaman pribadi ya. Itu pengalaman pribadi. Waktu saya belajar di Inggris, saya ketemu satu presentasi yang mengkonstruksikan soal hak asasi manusia. Kebetulan waktu itu saya kan ngambilnya MA ya, soal teori dan praktek. Hmm. Nah, di jurusan MA itu kita ada satu kolokium. Jadi setiap hari Senin itu ada kolokium. Yang ngajarin itu supervisor kita, namanya Andrew Faget. Hmm. Uh, Asik banget orangnya. Dan di pengantar itu dia kasih tahu ada 5 pendekatan orang untuk melihat hak asasi manusia. Beberapa di antaranya misalnya satu pendekatan lawyer namanya atau pendekatan legal. Uh, Ferry ini kan konstitusionalis kan kalau dalam bahasa saya. Refli Harun itu konstitusionalis. Itu pendekatan legal. Nah, ada lagi yang namanya pendekatan emosionis. Hmm. Pendekatan emosionis itu emosionis itu artinya bukan marah. Emosionis itu artinya gini, lu jangan tanya gue pasalnya pasal berapa, tapi gue tahu apa yang terjadi itu nggak bener, lu ngerendahin gue gitu. Nah, saya kalau lagi ngajar, saya selalu kasih contoh atau kalau saya bicara sama teman-teman yang dari masyarakat sipil yang muda-muda, saya suruh cari mereka sosok namanya Ibu Ade Rostina. Dulu di zaman Orde Baru, semua orang yang direpresi butuh bantuan datangnya ke dia, Ibu Ade Rostina ini. Hmm. Dan dia pasti tolong. Dia punya akses ke rumah sakit, dia punya akses ke tempat-tempat untuk menyembunyikan
aktivis yang dikejar-kejar sama ABRI waktu itu. Dia nggak takut dibilang dia sesat, dibilang PKI, dibilang anti NKRI. Nah, ini orang ini menurut saya contoh pendekatan emosionis. Dalam hak asasi manusia itu biasanya para sosiolog itu mereka punya kecenderungan yang ngurus-ngurusin migran, itu mereka emosionis. Ada lagi namanya pendekatannya pendekatan politis. Jadi anggota DPR atau orang-orang pemerintahan, orang partai yang memperjuangkan hak asasi manusia dari rumah atau kamar-kamar kegiatan aktivisme politik. Nah, ini beberapa atau ada lagi namanya pendekatan profesi, misalnya dokter, jurnalis gitu. Nah, ini makanya tadi saya mau bilang, oh begitu saya dikasih tahu tuh sama si Andrew Wiggins, memang berarti memang benar hak asasi manusia itu bukan barangnya lawyer doang, dia barangnya semua orang itu, tapi punya caranya masing-masing. Nah, saya dulu dari kecil ternyata udah ngalamin secara emosionis tadi itu. Saya juga nggak suka, saya main sama orang Cina, saya main sama orang Jawa, saya main sama orang macam-macam. Ya kita dulu senang-senang aja, tiba-tiba dipanggil, India, Arab, gitu. Panggilnya onta, gitu-gitu, segala macam. Jadi, Abang berkembang dalam pemikiran dari perspektif pengalaman, lalu studi, ya, pengalaman praktik dan segala macam. Aku mau liatin perkembangan dirimu dari waktu ke waktu melalui gambar. Mudah-mudahan masih ingat. Satu, pernah gagah seperti ini. Haikal, tunjukkan, Kal. Gimana itu? Ini mudah-mudahan Haikal cepat. Tadi dia sudah coba-coba beberapa foto. Halo, Kal. Nah, ini Bang. Iya. Pernah ganteng seperti ini. Mirip Sarurkan. Ini umur berapa ya? Ini kira-kira 10 tahun yang lalu kali ini di acaranya Nggak terlalu lama ya? Di Protection Internasional ini lagi diwawancara nih soal pembela HAM di Indonesia waktu itu. Ini usia yang istrimu naksir dirimu lah ya, kurang lebih ya. Ini udah kawin ini. Oh, udah kawin. Iya, berarti ya. Ini tampang yang disukai oleh istri. Iya, masih manis-manis ini. Kal, gambar berikutnya, Kal. Ini gambar orang kaya ini. Ini kayak sudah tidak peduli dengan teori hak asasi manusia, yang penting makan nih kayaknya. Itu padahal lagi di penjara itu di LP ini lagi di LP di Timika. Timika, oke, di Papua. Lagi kumpul sama kita konsultasi sama para karyawan Freeport yang di PHK, terus di penjara mereka. Jadi ini foto ini lagi di dalam LP ini saya sebetulnya. Sebelum diet. Oh iya, ini ada kayaknya di belakangnya petugas-petugas ya kayaknya. Iya. Gambar berikutnya dia pasti ketawa lihat gambar ini. Dia pernah. Ini nih. Oke. Ya, betul. Ini ada berikut nih gambar penting Bang, dan aku mau bertanya soal gambar ini. Nah, ini kan manis-manisnya ya. Nggak tahu sebenarnya mungkin ini sedang sekolah, lagi stres ya. Enggak, ini saya lagi investigasi soal pernah dengar Santoso nggak, teroris yang di Poso? Oke, masih di Indonesia ya. Tapi aku mau tanya soal gambar ini. Ini kan Abang mendukung Bung John ya, Partai Hijau ya. John Muhammad ya. John Muhammad ya. Jadi pernah juga bermimpi berharap ada politisi yang akan bisa memperbaiki negara ya. Betul. Nah, dulu konon kabarnya termasuk pernah mendukung sama teman-teman ICW Masinton juga ya. Iya, ketipu kita. Jadi pernah mendukung, ini Billy Khairuddin loh titip pertanyaan. Iya. Apa perasaannya begitu ada harapan, tiba-tiba ada perubahan perspektif teman-teman yang masuk dunia politis, tidak sesuai harapan lah dari perspektifmu? Pertama saya harus akui, saya
dukung Masinton waktu itu karena Masinton menurut ICW, menurut Danang, koordinator ICW waktu kita ngumpul-ngumpul itu, Masinton itu orang yang aktif mendukung soal perbaikan pelayanan publik yang jadi concernnya ICW juga. Nah, waktu itu kita ngumpul beberapa organisasi masyarakat sipil yang di Jakarta untuk mempromosikan bahwa politisi juga harus ada orang baik. Gitu. Nah, cuma memang dulu kita kerjanya nggak kayak kalian di Pusako bisa ngumpulin foto-foto, ngapain aja rambut gondrong segala macam itu ya kan. Beberapa orang. Nah, ternyata memang beberapa orang ini waktu akhirnya masuk mengecewakan. Bahkan Masinton itu kalau soal ambil studi kasus Masinton ya, waktu novel Baswedan mau dijemput yang pertama tuh tahun 2012, dia datang bawa mobil orasi ngadepin, yang meskipun berapa setelah dia jadi anggota parpol dan masuk ke DPR, dia ya justru dia yang mengkritisi si KPK-nya gitu. Nah, jadi beberapa teman yang itu khusus Masinton akhirnya kita ngumpul. Kita juga ngebahas mengkoreksi diri dan kita waktu itu akhirnya bikin statement di media, lewat media ke publik bahwa kita mencabut dukungan kita kepada Masinton karena kita kecewa waktu itu, kita ada ukurannya lah gitu. Dan lakukan itu. Jadi kalau dilihat DPR kekinian sekarang Bang, kekecewaan, ada harapan, publik kan juga begitu Bang, tidak hanya seorang Haris Azhar kan, ada harapan, pilih orang, ternyata kerja DPR nggak benar. Sekarang misalnya bahas Omnibus Law, di tengah bencana loh Bang, di tengah bencana bahas Omnibus Law yang menurut teori, kalau aku pelajari ya, Omnibus Law itu memang praktik penyelundupan hukum, bisnis semua kepentingannya. Kecuali kalau dia hanya membahas satu hal saja. Kalau sudah bahas 79 undang-undang, menurut ahli sudah bisa dipastikan itu titipan. Karena ada pasal-pasal yang disusupkan. Jumlahnya ratusan, gitu, halamannya ribuan, gimana bisa bacanya kan gitu. Nah, ada Omnibus Law, ada Minerba yang baru disahkan ya. Lalu ada sekarang mau bahas RUU Mahkamah Konstitusi. Di tengah bencana diusulkan untuk menaikkan masa jabatan hakim konstitusi. Nggak tahu apa sebabnya nih, tiba-tiba DPR suka sekali dengan hakim konstitusi yang ada saat ini. Menurutmu kita masih ada tadi? Masih ada harapan nggak dengan DPR? Di tengah bencana saja dia nggak peduli masyarakat, cuek begitu ya. Kalau seorang Haris masih berharap nggak? Saya kalau beberapa tahun terakhir ini di rezimnya Jokowi, saya udah nggak ada harapan ya sama yang begitu-begitu. Udah mungkin karena nggak cuma soal situasi hari ini, tapi saya sudah jalanin saya sudah pernah keluar masuk di gedung DPR, saya udah pernah berantem sama anggota parlemen, saya udah pernah bawa data, bisa dicek di media atau di banyak hal ya. Waktu saya zaman masih aktif di Kontras, saya pernah bawa daftar pelanggaran HAM terhadap orang-orang diduga teroris, kita bawa 2 dus. Saya bolak-balik bawa berkas, bikin audiensi sama DPR, saya kasih masukan beberapa RUU, itu udah banyak. Nah sekarang ternyata nggak berubah. Orangnya kan sudah berubah sebagian, tetapi sebenarnya sistemnya masih sama. Jadi saya sebetulnya udah nggak percaya sama sistem yang ada di DPR, dalam artian sistem ini nggak punya leadership dan nggak punya visi. Nah, jadi kalau langsung loncat ke situasi hari ini, ditanya lagi masih ada harapan atau tidak, sebagai bangsa saya masih melihat harapan kita besar banget. Tapi kalau bangsa kita, masa depan kita hanya diukur dengan orang-orang yang ada sekarang di DPR atau di pemerintahan, atau pemerintahan secara lebih luas, nggak cuma di eksekutif, saya melihat kita ini lagi downfall ya, lagi memburuk situasi kita. Situasi kita ini sekarang lagi memburuk dari kacamata hak asasi manusia dan juga hukum, kita ini lagi memburuk.
di satu sisi ini mengerikan, tapi di sisi yang lain sebetulnya ini cukup menggembirakan. Menggembirakannya artinya apa? Artinya nanti ada titik nadir yang akan nanti membuncah masyarakat untuk mengkritik. Kita ini kayaknya ya, Om Ferry ini kan ahli soal konstitusi, soal parlemen dan lain-lain, pemilu. Kalau kritik saya begini, kita kayaknya ini sistem demokrasi kita bagus ya, meskipun banyak catatan, tetapi 5 tahunan itu nggak efektif untuk membangun satu progresivitas. Dan dia tuh ada modelnya kayak spiral, dari satu titik berangkat ke yang baik, kemudian dia turun lagi kepada titik yang awal yang jelek tadi itu. Dan itu rotasinya setiap 20 tahunan atau 25 tahunan. Nah, kalau kita tarik mundurnya ke 98, maka kita kan udah 22 tahun. Dan situasi kita buruk banget dibandingkan waktu tahun 2000, 2001, 2002. Om Ferry masih ingat, saya juga masih ingat, kita dulu masih muda-muda menikmati betul pembahasan-pembahasan yang sangat progresif ya di Indonesia. Nah, tapi sekarang enggak, produknya ngawur-ngawur. Sebagai orang yang kerja di bidang hukum, di bidang hak asasi, di bidang demokrasi, kita kan dilema hari ini harus berurusan sama pemerintah untuk ngebahas hal-hal yang konyol. Saya nggak tahu Om Ferry pernah nggak diundang untuk ngebahas Omnibus Law secara resmi. Pasti juga nggak mau hadir. Pernah. Saya diundang. Pernah. Iya, makanya kalau saya pernah diundang, saya nggak mau hadir. Saya bilang nih apaan? Omnibus Law itu dikenal dalam teori hukum, atau dalam teori legislasi. Tetapi di Indonesia kita nggak punya pijakannya, dan secara sosiologis kita nggak punya referensi situasi yang mewajibkan kita untuk segera membahas Omnibus Law. Plus, jangankan pandemi ya, jangankan sebelum wabah ini, sebelum wabah aja kita mempertanyakan alasan sosiologisnya. Kan kalau dalam pembahasan legislasi harus ada naskah akademik, ada gambaran soal kondisi sosiologisnya, apa yang membuat kita harus merubah satu peraturan perundang-undangan. Itu pun nggak kelihatan. Jadi sebetulnya ini cuman bisa-bisanya para kelindan-kelindan politik dan bisnis yang biasa dikenal sebagai oligarki untuk menggabungkan hal-hal yang gagal pada September. Kita harus berterima kasih sama mahasiswa, hanya sedikit yang lolos, gagal terus ditarik, di drag in ke situasi sekarang, digabungkan, dijadiin bab-bab saja. Benar. Ini yang menjadi masalah. Dan mereka, menurut saya, ini gilanya mereka ngebahas di tengah situasi wabah seperti ini. Dan mereka jadi membuat aturan, kita harus online-onlinean begini, nggak boleh turun ke jalan, disuruh PSBB. Ternyata mereka ngumpul, membahas hal tersebut. Jadi jangan cuma kesempatan. Iya, jadiin kesempatan sama mereka. Ini dijadiin kesempatan sama mereka untuk memuluskan semua agenda-agenda tersebut. Tapi nggak apa-apa, dalam konteks diskursus ya, dinamika hukum, ini catatan yang harus kita konstruksikan. Nanti begitu pandemi ini mulai menuju ke kurva yang menurun, yang kita juga nggak tahu kapan, ini semua akan jadi evidence kita untuk mempertanyakan. Dan nanti dugaan saya, ketika kita, para legalis gitu ya, para teoris gitu, kayak Om Ferry dengan beberapa kawan lain, nanti Uceng, semua membangun konstruksi itu, nanti pasti secara alamiah, itu masyarakat nanti akan memenuhi jalan, atau memenuhi ruang sosial media, mengkritik, apalagi nanti dampak buruk dari Undang-Undang Minerba yang baru ini segera muncul. Misalnya aja nih ya, Undang-Undang Minerba itu memberlakukan kembali rezim IPK kan, izin. Ya. Nah, nanti yang menikmati siapa? Freeport. 2021. Mereka kan negosiasi ulang. Ya. Waktunya di situ. Nah, mungkin negonya Freeport ngasih saham ke Indonesia lewat Inalum itu dengan syarat supaya mereka tidak tunduk pada rezim Undang-Undang Minerba yang lama, yang mereka sendiri nggak pernah tuntas mengikuti, tapi udah keburu lagi balik ke situ. Nah, nanti situasi pengkhianatan
terhadap wabah ini, mereka nggak totalitas nanganin wabah, justru mereka memanfaatkan situasi ini. Kita harus konstruksikan secara baik sebagai bukti untuk nanti kita harus ada uji. Kira-kira kalau bahasa MK-nya uji material, tapi sebenarnya nanti kita membuka ruang yang banyak, itu pasti alamiah akan terjadi. Ada yang menarik dari poinmu, Bang, soal cerita nggak apa-apa, kini kita sedang jatuh ya, terpuruk. Karena siklusnya, kalau pakai teori siklus ya, Iya. ini turun nanti akan ada semangat perubahan, pembenahan yang jauh lebih baik. Iya. Nah, kalau menurut catatan Pusako, Bang Aris, 2024 ini ada harapan perubahan siklus. Karena para ketua partai yang menjadi oligark pemilik republik ini bersama kaum kapitalis itu kehabisan umur. Kehabisan umur. Jadi mau tidak mau jangan didoain itu. Pokoknya kehabisan umur deh. Tutup usia, tutup apa nantilah itu ya. Pokoknya mereka dipaksa untuk turun. Jadi ada harapan di 2024. Jadi kalau memang ini termanfaatkan dengan baik oleh publik, gambaran dirimu bahwa ini akan dari kurvanya turun, akan naik begitu ya, untuk penataan kelembagaan. Tapi gini Bang, aku mau kasih pertanyaan. DPR 2014 berapa ya? 2019, lalu 2019-2024, kalau pakai skala 1 sampai 10 Bang. Tulis Bang kalau ada ini Bang, karena aku juga mau menilai, sama enggak kita? Dari skala 1 sampai 10, versi Haris Azhar dan Ferry Amsari lah. Ya. Berapa penilaianmu terhadap DPR? DPR dulu. DPR ya? DPR dulu. DPR dulu. 1 sampai 10. Udah, ayo, siap. Cepat banget. Berapa Bang? 1, 2, 3. Wah, pelit dia. Saya 4, dia 3. Intinya merah. Bang Haris lebih pelit, 3, saya 4. Ya intinya merah lah. Kenapa 3 Bang? 3 ini indikatornya cuma institusinya ada. Jadi dia bukan bubar atau dia bukan nggak bekerja, bukan nggak eksis ada. Jadi institusinya ada. Jadi DPR itu nggak dilihat hanya dari, kan ada orang kan kalau kita ini kan suka ngeritiknya ada 3 fungsinya kan, budgeting, pengawasan, sama legislasi kan begitu Om Ferry ya. Legislasi. Atau ada hak bertanya atau interpretasi itu. Nah, ini produk legislasinya rendah dari sisi jumlah. Belum lagi kita bicara kualitasnya. Saya sebagai orang yang kerja di bidang HAM, saya punya banyak keresahan dengan produk yang dibikin sama DPR. Itu satu. Di fungsi budgeting, ya karena memang rutin. Kalau nggak ada budgeting, ya nggak ada duit negara ini untuk muter. Tapi juga dipakai untuk melobi. Pernah kepikiran nggak? Om Ferry ini Sumatera Baratnya dari mana kabupatennya? Dari saya pesisir selatan. Ada kabupaten apa di sana? Painan, ya. Saya tahunya Painan. Painan apa lagi ya? Saya ini rantau, lebih kenal Jambi saya Bang daripada kampung sendiri. Oke, sekarang pernah nggak cari tahu siapa orang kabupaten atau orang provinsi yang sudah nyewa rumah di sekitar Senayan? Siapa orang kabupaten sudah menyewa di sekitar Senayan? Jadi begini saya kasih tahu. Di sekitar Senayan itu banyak rumah-rumah dikontrakin atau disewa oleh orang-orang dari berbagai daerah. Ngapain mereka? Mereka itu ngelobi, tugasnya ngejagain budget mereka ketika itu duit yang dari nasional. Lobis ya, lobis. Lobis. Makanya banyak namanya Wisma atau kantor penghubung di Jakarta.
Betul, 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 betul. Kantor pemerintah penghubung ya. Nah, itu sebetulnya dipakai untuk para lobbyis ngirim orang atau dari dinas-dinas tertentu atau dari Pemkab atau Pemprov kirim orang untuk jagain budget mereka ketika pembahasan APBN. Belum Gitu. lagi pengembangan wilayah itu kan ya. Belum Kalau lagi mau meningkatkan wilayah, pengembangan wilayah dan lain-lain. Nah, 3 ini saya kasih angka 3 karena eksis doang, kualitasnya nggak ada, nggak menjawab situasi, nggak perform dan lain-lain. Nah, terus mereka lebih banyak memproduksi statement daripada konkret. Semua hal yang saya pernah bawa ke DPR, masalah-masalah itu, habis di RDPU. Hanya sedikit persentasenya yang keluar berupa rekomendasi, dan rekomendasinya belum tentu sesuai dengan konteks masalah yang kita laporkan sana. Dan mereka nggak nguji menjaga di institusi-institusi pemerintahan yang mereka rekomendasikan untuk melakukan perubahan atau penanganan suatu masalah. Jadi ya 3 cukup lah. kita pindah ke pemerintah sekarang. Oke. Aku ditanya dong, kenapa 4? Iya, kenapa lebih satu-satunya apa itu? Kalau di Minangkabau itu ada istilah nggak tahu dengan yang 4, nggak tahu dengan yang 4. 4 itu sebenarnya cara berbicara, bersikap ya. Tapi kurang lebih maknanya tidak tahu diri lah. Jadi 4 itu angka bagi orang-orang yang tidak tahu diri ya. Oh, itu simbolik ya? Simbolik. Jadi kayak aku secara angkatan aku juniormu, maka aku panggil dirimu abang. Cara aku ngomong ke dirimu tuh ada kata mendaki, menghormati. Ya. Ada kata mendatar kalau aku sama Febri Diansa, satu angkatan itu mendatar. Ada kata menurun, kata yang penuh kasih sayang ke adik, begitulah. Ya, jadi puitis ya, orang Sumatera Barat kalau tidak tahu 4 berarti ya, kalau tidak tahu 4 berarti dirimu tidak tahu diri. Jadi DPR tidak tahu diri. Nah, Bang, kita pindah ke pemerintah. Pindah ke pemerintah sekarang kita. Pemerintah. Pemerintah ini di tengah pandemi lebih menarik lagi, Bang. Lebih tidak masuk akal, lebih apa ya? Nggak ada di alam pikiran orang akan dilakukan tindakan seperti itu dilakukan oleh pemerintah. Iya. Contoh kemarin kita disuruh PSBB sampai berdebat perlu tidak penentuan keadaan bahaya sipil militer begitu ya, sampai menentukan keadaan bahaya nasional atau daerah saja terlebih dahulu lalu dipilih PSBB. Orang diminta di rumah tapi tiba-tiba ada kebijakan dilarang pulang kampung sesuai dengan PSBB gitu ya. Tapi tiba-tiba dilarang mudik sesuai dengan PSBB, tapi tiba-tiba boleh pulang kampung. Sehingga candaannya teman-teman itu gara-gara pernyataan itu berubah kamus besar bahasa Indonesia. Jadi karena perbedaan itu. Ada PSBB, ada Perpu, Bang. Ya. Ini menarik, Bang. Saya pikir teman-teman juga mengamati ini. Ternyata di Perpu nomor 1 2020 itu ada ketentuan yang mengatur bahwa postur anggaran itu diatur di dalam Perpres. Iya. Postur anggaran besar ini. Aku, Bang, kalau dalam dunia HTN masih masuk akal kalau postur anggaran itu diatur di dalam Perpu. Karena Perpu itu kan undang-undang dalam hal ihwal kegentingan memaksa. Iya. Jadi dia undang-undang APBN lah. Nah, sekarang diatur dalam Perpres, artinya sampai satuan 3 Presiden berhak menentukan siapa yang menerima proyek dan jenis proyek apa, begitu ya. Lalu ada pasal kekebalan hukum, pasal 27 yang terkenal itu. KSKK, pemerintah boleh buat kebijakan tapi tidak boleh dituntut secara perdata, pidana, dan tata usaha negara. Banyak kegilaan-kegilaan baru, Bang, dilarang tetap PSBB tetapi pesawat boleh hanya untuk bisnis. Jadi kalau kita yang tidak
punya tampang bisnis ini agak sulit menggunakan pesawat, tapi tiba-tiba sekarang sudah boleh lagi. Jadi pertanyaanku ke seorang Haris Azhar, apa yang terjadi dengan otak pemerintahan kita ya? Kan logikanya zigzag ini ya. Anak kecil juga tahu ada yang aneh begitu. Bagaimana abang melihatnya ya? Otaknya disorder. Jadi, kalau pakai pendekatan sosiologi itu kan ada pendekatan yang anatomi tubuh gitu ya. Mestinya pemerintah pusat itu adalah otak. Dia adalah sumber, kan pemerintah pusat itu memerintah. Kalau pendekatan anatomi tubuh, perintah itu kan dari otak. Gitu. Nah, kalau misalnya Pak, sama sebetulnya sama. Saya 2 hari ini diskusi sama banyak mahasiswa atau teman-teman gitu, anak muda. Saya bilang memang apa namanya, pagi siang sore saya sebutnya. Pagi siang sore kebijakan pemerintah itu berubah-berubah. Nah, ini menandakan kalau dalam pendekatan anatomi tadi itu, ini ada yang disorder dalam sistem perintahnya, dalam sistem pemerintahnya. Nah, jadi saya melihatnya dari situ untuk mau bilang bahwa mengapa kita kaca, mengapa kita jam 2 siang sepi, tapi jam 5 rame, jam 7 sepi, jam 11 rame, terus jam 7 pagi ada yang ditangkap, misalnya kayak begitu. Rekayasanya itu, rekayasa yang harus diciptakan oleh negara itu nggak jalan. Nah, ditambah lagi dengan pengumpalan wewenang di presiden semuanya. Ini kan kalau pakai bahasa kaleng-kalengan yang jadul itu, ini semua kekuasaan ada di pemerintah, Om Ferry. Ada di presiden. Sampai tadi rame keluar lagi peraturan soal presiden bisa memecat PNS misalnya. Nah, ini apa? Artinya memang segala hal ihwal itu mau ditentukan lewat istana. Jadi orang yang jadi apa namanya? Jadi udah nggak mengandalkan soal sistem birokrasi, pembagian peran itu udah nggak ada. Yang ada sekarang adalah mari berkumpul, dan kayak konsorsium kekuasaan itu sekarang kayak konsorsium. Dari yang ada di sekitar presiden, mereka lah yang menentukan siapa yang boleh masuk, siapa yang tidak di dalam konsorsium itu. Dan konsorsium inilah yang menentukan presiden. Karena segala sesuatunya itu wewenangnya dari presiden. Jadi mereka mengunci presiden untuk menentukan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Nah, dari situ kalau sistemnya udah seperti ini, makanya wajar pagi, siang, sore pernyataan presiden beda-beda. Karena nggak ada yang logik, nggak ada yang dalam satu frame yang ketat. Pagi mereka bisa presiden nyeneng-nyenengin si apa namanya, kelompok bisnis A, siang misalnya nyeneng-nyenengin si menteri ini untuk jagain klien-kliennya, mungkin lagi si sore ada pernyataan untuk nyemangatin para petugas-petugas yang lagi berhadapan sama wabah, malamnya mungkin sumbernya dialokasikan untuk nyeneng-nyenengin siapa. Jadi memang kekuasaan itu makin disentralisasi pada istana, bukan hanya lembaga kepresidenan. Kalau lembaga kepresidenan kan artinya ada sistem kabinet, provinsi-provinsi, daerah, dan lain-lain. Tetapi pada presiden, dan ada sejumlah orang saja yang bisa mengakses presiden, dan mereka lah yang menikmati keuntungan tersebut. Itu satu. Yang kedua, ini menandakan bahwa presiden kita tidak sedang krisis, tidak bisa. Jadi yang dia bangun, struktur pemerintahan, kekuasaan eksekutif itu yang dibangun tidak bisa tidak bisa konsolidatif, ya kan, menjaga. Dan ini yang ketiga menandakan bahwa nggak ada visi yang kuat. Karena kalau ada visi yang kuat, ada leadership yang kuat, semua akan kembali kepada leadership sebagai semangat, sebagai manajemen, sebagai alam pikir yang presiden memerintahkan, maka itu akan menyebar jalan, mengikuti visi tersebut. Nah, ini semua akibat, Om Ferry. Situasi ini juga bukan hanya tujuan, tapi juga akibat. Akibat dari presiden yang
mengiyakan segala hal dari orang-orang atau kelompok-kelompok yang ada di sekitarnya. Bertoleransi terhadap korupsi, ya kan? Membiarkan semua dibagi-bagi. Misalnya gini nih, 5% dana APBN untuk kesehatan, mana hasilnya hari ini? Iya, iya. Kita tahu Hasilnya dana iuran BPJS dinaikin. hasilnya iuran BPJS malah dinaikin, dianggap kurang. Plus ditambah uang mau dicetak 600 triliun. Jadi uang yang ada selama ini dikorupsi nggak dicari, ya kan? Itu kan banyak yang lari ke aset, asetnya juga masuk ke kantong pribadi. Sekarang mau dicetak uang baru untuk nanti dikorupsi lagi, ya kan? Jadi dana untuk korupsi aja udah habis. Jadi masyarakat nanyain mau beli kecap, kalau orang Betawi bilang muke lo beli kecap, duitnya dikorupsi. Sekarang mau dicetak duit baru, nanti akan dikorupsi lagi. Jadi dana untuk dikorupsi aja udah habis. Nah, jadi ini toleransi terhadap semua hal ini yang mengakibatkan presiden akhirnya tidak dipercaya dan tidak percaya juga sama para pembantu-pembantunya yang luas di birokrasi ini. Dan akhirnya semua dikembalikan kepada dirinya, dan dirinya nanti dikelilingi oleh kelompok-kelompok dalam istana itu, ya kan? Apa namanya, kelompok dalam istana itu saya mau bilang bukan pejabat yang ada di dalam istana saja, atau bukan mereka justru kelompok-kelompok yang bisa mengakses ke sana. Nah, mereka inilah nanti. Dan mereka juga deg-degan sebelum mengakses presiden. Karena berapa lama bisa ketemu presiden? Dapat dapat ada komitmen apa yang terbangun secara alam pikir orang-orang tersebut dengan presiden. Kalau presiden cuma bilang enggak, terus berapa jam kemudian datang orang yang lebih kuat, yang presiden bilang kayaknya lebih menarik yang ini, statementnya dia akan ngikutin ke yang dia mau itu. Jadi ukurannya nggak jelas. Gitu. Mati angin lah ini semua teori-teori tata negara, administrasi negara, teori hukum, teori politik. Teori politik itu kan bagus-bagus, cuman ya mati angin gitu begini. Iya, poinmu kayaknya berkaitan dengan soal kepemimpinan ya. Iya. Aku ingat contoh tadi soal bagaimana tabrakan di antara jajaran eksekutif itu, peraturan Menkes dan peraturan Menteri Perhubungan kemarin. Iya. Satu yang membolehkan ojol, satu melarang ojol. Iya. Nah, ini ada yang menarik baru nih Bang. Menteri Kesehatan bilang pandemik ini masih bahaya. Menteri Dalam Negeri bilang pemilu kada harus dilangsungkan Desember. Yang tahapannya akan dimulai Juni besok. Jadi satu siap menantang maut, satu lagi jangan deh ini mautnya masih besar. Tapi presiden nggak ngomong. Apakah presiden itu betul-betul mengerti ada masalah atau memang bahasamu bukan dia tidak tahu, dia kayaknya membiarkan ya karena ada orang yang datang berbeda-beda itu, atau termasuk sikap presiden itu terkait dengan keselamatan orang banyak. Dia abai soal orang yang datang. Sampai nggak ke sana dia? Saya menduga dia bukan nggak tahu, dia tahu, tapi dia nggak paham skala prioritas dan skala urgen. Paham. Jadi begini, misalnya gini, pemilu kada itu kan pesta demokrasi, kegiatan berdemokrasi, atau kegiatan partisipasi. Bagaimana demokrasi atau partisipasi itu mau dijalankan dalam situasi yang harusnya dilakukan restriksi. Gitu. Nah itu dulu pernah rame kita ngebahas itu ketika pemilu di bawah darurat militer di Aceh. Tahun berapa itu? Tahun 2000, waktu SBY waktu pemilu yang kemudian SBY naik itu. Oh 2004 ya? 2004. Itu Aceh kan belum tsunami. Belum tsunami itu masih darurat militer. Iya. Itu dilaksanakan waktu itu dalam bayang-bayang darurat militer. Ya kan? Nah itu udah dikritik dan dalam rejim pikir hak asasi manusia itu udah ada panduannya bahwa itu nggak bisa dilakukan. Makanya
darurat militer, darurat sipil, darurat militer atau darurat perang, dia nggak boleh lama-lama karena dia akan mengganggu semua bentuk kegiatan berdemokrasi dan berpartisipasi masyarakat. Nah, saya nggak bisa apple to apple dengan situasi hari ini, tapi sama, nature-nya sama, bahwa dalam situasi ini justru negara harusnya membangun pembatasan dalam rangka justru menjamin hak asasi yang lebih lebih luas dan lebih panjang, lebih ke depan. Oleh karenanya, kedaruratan kesehatan ini dia harus dikelola secara tepat dan secara tegas oleh pemerintah. Ini yang prioritas. Jadi kalau misalnya dibilang mau ada dibikin pemilu kada, tetap harus dijalankan. Penjelasannya apa? Nah, yang analisa subjektifnya begini, menarik nih, Bung Heri. Pak Tito itu beberapa kali dia berani masuk ke dalam perdebatan-perdebatan, kalau dalam HAM itu disebutnya sebagai margin of appreciation. Jadi ada ketegangan antara security, keamanan, dan ketegangan kebebasan. Nah, perdebatan ini muncul direspon oleh Pak Tito dalam soal penanganan terorisme. Kalau memang situasi ancaman keamanannya tinggi, maka pendekatan keamanan itu dikedepankan, diperbanyak, diperluas. Dan ini akan merepresi si ruang kebebasan, misalnya gitu. Tetapi dia nggak boleh berlaku lama selama-lamanya. Dia harus dikurangi lagi, nanti ruang kebebasan dibuka lagi. Tapi intinya, dia sering mengatakan atau dia lebih pro pada pendekatan yang security approach dibandingkan dengan yang kebebasan tadi itu. Dalam konteks ini, dia kok justru kayaknya restriksi dia perkecil atas nama kesehatan dan dia mau membuka ruang pemilu kada tadi itu. Nah, ini ya, nah jadi dia ambil dalam posisi yang dulu dia kontra gitu. Mudah-mudahan video ini dilihat, terus saya ditelepon sama Pak Tito, jadi kita bisa diskusi lebih banyak, lebih seru. Tapi saya pikir nggak tepat kalau ada ketegangan itu. Nah, kalau ada pembantu-pembantunya presiden yang dia berbeda posisinya dalam situasi ini, mestinya fasilitator. Kalau dalam workshop itu ada fasilitator yang dia mengkonstruksikan dan menempatkan, itu ada di presiden. Manajer kan, kalau di sepak bola. Nah, cuma saya nggak ngelihat, karena tadi saya masih lihat teorinya si presiden itu masih teori pagi, siang, sore, malam, yang berubah-berubah warna. Nah, saya khawatir pagi dia akan bilang bahwa masyarakat jangan pergi ke bandara, masih perlu PSBB. Supaya siangnya dia nanti ketemu sama Menteri Perhubungan, sorenya ketemu sama Menteri Perindustrian yang bilang ya industri kita harus segera bangkit, pariwisata kita harus disiapkan dari sekarang. Aja lah menurut saya. Nah, dia nggak tahu itu semua ada artnya. Art itu kan dia kayak ada musik ya, ada yang dia naik turun, tapi dia harmonis dan dia bisa membawa pada emosinya orang. Emosi itu nggak harus marah, tapi terus disajikan musik itu sebagai konstruksi nada itu disajikan dirangkai dengan kata-kata. Jadi ada art di situ. Nah, presiden kita ini saya nggak ngerti artnya di mana dalam memimpin ini. Mana yang harus didahulukan, mana yang tidak, mana yang dikedepankan, mana yang menguntungkan posisi yang ini. Saya nggak paham. Pusing lah. Saya sih jujur pribadi ya, dengan ilmu saya yang cetek atau pengalaman saya yang cetek, saya pusing ngadepin ini sebetulnya apa sih warnanya, gimana. Tapi yang saya pasti lihat, ini semua nggak ada untungnya buat kita di masyarakat. Gitu. Kalau di dalam teori ilmu politik ada istilah begini, Bang, dikemukakan oleh Neustadt. The power to persuade. Jadi presiden itu harus mempersuasi orang banyak.
Kalau dia tidak bisa menyampaikan gagasannya dengan baik, itu bisa kacau semua itu. Jadi karena dirimu sudah banyak memberikan penilaian, aku juga punya perspektif sendiri terhadap presiden. Iya. Kalau kita kasih nilai presiden gimana hari ini, Bang? Tapi nilainya dalam permainan sepak bola tidak skala 1 sampai 10. Tapi pakai kartu. Merah, kuning. Nah, tidak ada kartu hijau, Bang. Kalau kartu hijau tuh lampu lalu lintas. Jadi Abang tulis, aku tulis juga kartu apa untuk presiden ya. Oke. Ah, ini agak lambat kalau nilai presiden. Tadi agak cepat ya. 1, 2, 3. Kuning 3 kali. Aku merah. Aku merah, aku merah. Aku sudah merah. Iya, sebetulnya merah. Cuman saya membahasakannya kuning 3 kali. SP3. SP3. Kuning 3 kali. Merah. Nah, cuma sekarang institusi yang eksekutor untuk kartu merah tadi itu sudah digarap oleh rejim penguasaan. Jadi sebetulnya udah waktu kartu kuning 2 kali kan harusnya udah kartu merah. Nah ini kartu kuningnya sampai 3 kali. Nah jadi makanya masyarakat yang tanya, loh kok mana kartu merahnya? Nah itu kan sekarang kondisi masyarakat kan begitu. Bahkan para pendukungnya Jokowi pun udah gagal paham sama Jokowi hari ini, ya kan? Nah makanya mereka bilang, iya, halo itu siapa itu? Anakku tiba-tiba menyusup. Nah jadi udah kartu pendukung Jokowi. Pendukung Jokowi. sensitif Jokowi dibahas sensitif dia. Tapi dia nggak buzzer, jadi dia pendukung karena ini aja orang kurus aja. Anak kecil, innocent. Jadi kuning itu alasannya ya 3 kali. Kalau aku merah karena kalau ini ya sudah nggak boleh main ke lapangan lagi karena di tengah pandemi orang yang bermasalah dalam menentukan kebijakan diberikan kesempatan membuat kebijakan. Ini bukan untuk impeachment ya, karena sepahamku dalam teori presidensial presiden itu tetap fixed term in office itu terbaik. Malah kalau parlementer ya nggak apa-apa diganti tengah jalan, tapi presidensial nggak fixed term. Tapi ini dia harus kan sudah kalau pakai undang-undang penanggulangan bencana, komando teknis itu kan sebenarnya sudah ada di kepala BNPB. Lucunya undang-undang bilang kepala BNPB komando teknisnya, tapi presiden buat gugus tugas yang pada intinya hukumnya kepala BNPB juga. Jadi untuk apa sebenarnya? Gugus tugas itu dipakai untuk masukin orang-orangnya dia. Jadi konstruksi politik itu ditarik untuk masuk ke dalam BNPB, tapi kan nggak bisa institusi dibikinlah gugus tugas. Itulah akhirnya menjebak seorang Doni Monardo tadi itu nggak bisa ngapa-ngapain. Betul. Terpaksa pakai baju bintang 3 supaya dipatuhin. Nggak juga dipatuhin. Iya. Ya akhirnya mau bilang bahwa dengan simbol itu ditafsir kita aja, tafsir saya. Gue tentara, gue cuma tunduk sama panglima tertinggi. Kira-kira begitu dia mau bilang. Oke. Nah, tapi ya kalau lihat di Kepres kedua itu di gugus tugas itu kan ya masuk lah semua orang tadi tuh situ. Ngegerayang aja tuh. Argumentasi kita nanti kasih bantuan itu. Akhirnya Kementerian Pertahanan juga bikin upaya sendiri. Kementerian Kesehatan justru kagak ngapa-ngapain. Ya kan? Jadi ya itu dia. Tapi bener lah omongan Om Ferry tadi itu ya